Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Happy Nur Andini dengan NIM 12630521244. Di sini saya akan menyampaikan terkait materi yang berjudul Teori Landasan Belajar. Pertama-tama, apa sih belajar itu? Definisi belajar menurut Smaldino dalam Prawiradilaga menyebutkan bahwa belajar adalah proses yang terjadi ketika seseorang berpikir atau bertindak dengan berbeda. Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara sadar dari hasil interaksinya dengan lingkungan. Sedangkan dalam teknologi pendidikan, memandang proses belajar sebagai suatu peristiwa internal karena terjadi di dalam diri siswa. Sebagai suatu peristiwa internal, dibutuhkan instruction sebagai faktor eksternal yang dapat mendukung dan memfasilitasi proses belajar tersebut. Para ahli psikologi cenderung untuk menggunakan pola-pola tingkah laku manusia sebagai suatu model yang menjadi prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar ini selanjutnya lazim disebut dengan teori belajar, yang di dalamnya terdapat teori behavioristik, teori kognitivistik, teori konstruktivistik, dan teori humanistik. Teori belajar yang berkontribusi dalam teknologi pembelajaran yang pertama, yaitu teori behavioristik. Teori ini menerangkan bahwa dalam pembelajaran lingkungan berpengaruh terhadap perubahan tingkah laku. Menurut aliran ini, tingkah laku dalam belajar akan merubah jika ada stimulus dan respon. Stimulus dapat berupa perilaku yang diberikan pada siswa, sedangkan respon berupa perubahan tingkah laku yang terjadi pada siswa. Jadi, teori behaviorisme merupakan teori yang mempelajari perilaku manusia. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif, serta menjelaskan apa saja yang diberikan guru dan apa saja yang dihasilkan siswa. Semua harus bisa diamati, diukur, dan tidak boleh hanya implisit atau hanya tersirat. Adapun beberapa pakar yang mengungkap teori behavior, di antaranya yaitu ada classical conditioning dari Ivan Pavlov, yang maknanya yaitu belajar memerlukan kondisi tertentu, yaitu pemberian stimulus dengan teknik tertentu pada situasi tertentu. Dan ada juga